Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala setiap ahad malam kita mengadakan pengajian pada malam hari ini, yaitu akan diisi oleh Bapak Ustaz. Iya, terima kasih. Abdul Rahman Yusuf. Akhirnya beliau diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemarin sempat dirawat ya dengan istirahat di rumah sakit karena masih ada penyakit kencing batu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya. Baik, hadirin sekalian, pada malam hari ini Bapak adalah bulan Dzulhijjah, dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan bulan Dzulhijjah yang terbaik dan selalu membacakan sholat kepada Rasulnya agar kita mendapat syafaat Rasulullah SAW di yaumul kiamat. Dan pada malam hari ini akan sampaikan kajian apapun yang akan disampaikan kepada kita semuanya menjadi suatu pendidikan dan pelajaran buat kita agar kita istiqomah dan selalu beribadah pada Allah SWT dengan kenyaman kita di masjid yang sangat kita cintai. Yaitu akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Rahman Yusuf. Baik, sebelumnya kita berterima pada Allah dan Rasulnya. Terima kasih Bapak. Kita kirimkan doa amal-amal para donasi yang sudah memberikan infak sedekahnya pada Masjid Jami'ul Taqib yang sedang direnovasi. Mudah-mudahan Allah berikan yang lebih kepada kita semua. Ala hadhihi wa sallallahu wa ala Rasulullah sallallahu wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita bersama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan, dan kalau kurang mengerti nanti ada di YouTube yang setiap pengajian di YouTube-kan oleh Bapak Sidik. Saya sudah temu YouTube-nya. Alhamdulillah, kalau pengajian, setiap ada pengajian di dalam YouTube-nya kita buka kembali. Demikian untuk Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami silakan. Halo. Ini itu juga gede sih. Kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa bala. Wala haula wala quwwata illa billah. Allah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu bighairi mardatillah. Allah Akbar. Wa minan nas, di antara manusia, man, ada orang yashri yang mengorbankan nafsahu, dirinya, ibtigha mardatillah. Ada di antara manusia yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Wallahu, dan Allah, ra'ufun, zat yang maha penyantun, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya, ada yang menjual dirinya, ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridho Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hamba.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insan makhalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Shadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat yang kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat, lirik salam semoga senantiasa kita limpah curahkan dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, hingga kita mudah-mudahan umat yang telah timbul kiamat dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Darul Muttaqin rahimahullah, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Darul Muttaqin, kita doakan semoga para pengurusnya Allah senantiasa berikan keberkahan, kelancaran dalam segala urusannya, dan mudah-mudahan senantiasa dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam satu ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 207 bahwa ada manusia-manusia yang memang ia jual dirinya, ia serahkan dirinya, ia korbankan dirinya semata untuk mencari ridho Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencari ridho Allah. Amin. Amin. Amin Allah. Amin Allah. Makanya sebuah kesaksian itu teramat sangat penting kita ucapkan. Orang bisa melaksanakan sholat walaupun bukan dalam bahasa aqimus sholah, baru sebatas melaksanakan. Orang bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan zakat, termasuk haji bagi yang mampu. Itu karena persaksiannya Allah ilaha illallah. Maka bagi orang yang tidak pernah bersaksi, maka tidak akan mungkin ia akan melaksanakan, karena ia tidak pernah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Orang terkadang yang bersaksi saja, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, itu pun masih banyak yang enggan untuk melaksanakan rukun-rukun berikutnya. Makanya dalam satu sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, siapa orang mengucapkan apa yang diucapkan, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamlata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annallaha la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maka 1/4 neraka tertutup baginya. Maka siapa orang mengucap 2 kali Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamlati arshika wa jami'a malaikataka wa jami'a khalqika annallaha ta'ala la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka separuh neraka akan tertutup baginya. Dan siapa orang baca 3 kali, maka 3/4 neraka akan tertutup baginya. Siapa orang baca 4 kali, maka seluruh pintu neraka akan tertutup baginya. Sebegitu hebatnya persaksian yang kita lakukan. Bahkan dalam kitab tauhid itu dikatakan bahwa awwalu wajibun ala kulli mukallaf. Mukallaf itu lawan daripada mu'alaf. Kita kan ngertinya mu'alaf itu kan orang yang baru masuk agama Islam. Namanya mu'alaf, orang yang masih lemah. Kalau mukallaf itu artinya orang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama rukun-rukun yang dia saksikan. Dalam ilmu tauhid, hadir sekalian, itu ada kaidah, ada satu kewajiban bagi kita sebagai mukallaf. Awal wajibun ala kulli mukallaf ma'rifatum billah. Ma'rifah itu mengenal karena sudah merasakan. Jadi kalau diibaratkan ma'rifat, ya saya contohkan rokok ya. Rokok ini misalnya, bukan maksudnya saya menyamakan ma'rifat dengan rokok. Ini perumpamaannya misalnya, ya. Saya keluarin rokoknya, Pak. Ibaratnya kan rokok. Betul, saya bawa Samsu. Bukan saya lagi promosi, bukan. Ya. Bukan opposite rokoknya Samsu. Besok beli Inah, bukan. Ya. Alhamdulillah Pak Sodirun sudah mensuplai. Ya. Ibarat tadi ma'rifah, ya. Rokok ini kan cangkang, Pak. Tahu cangkang? Wadah. Ya. Wadah kulit. Wadah ini syariat. Lah isinya ini kan batangan, Pak. Ya kalau yang rokok udah paham ya. Ya. Nah ini kan isinya. Nah ibaratnya ini rokok, ini syariat. Hakikatnya ini. Isinya. Lah ma'rifahnya itu setelah dibakar, diisep. Samsu. Jiwa serasa Ya, masuk sampai surga. Ya. Makanya ini perumpamaan saja. Makanya setiap orang yang merasakan itu beda-beda. Ada yang katanya pahit, ada katanya nikmat. Kalau ditanya nikmatnya di mana, nggak bisa dijelaskan. Sama seperti bapak ibadah, sholat misal. Ditanya nikmatnya sholat di mana, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini hanya perumpamaan saja. Kalau perumpamaan lain misalkan, ya saya nggak bawa pisang misalkan. Misalkan ini pisang, ini kan cangkangnya, kemudian kan dikupas, isi. Nah, ini hakikat setelah dikupas. Kemudian kan bisa merasakan, bisa mengetahui yang namanya ma'rifah. Itu kan kalau pisang dimakan. Setelah dimakan, bermacam-macam reaksi. Ada yang ngomong sepet, asam, ada yang ngomong pahit. Ya biasanya kan pahit kalau yang sakit ya Pak. Kalau orang lagi sakit, makan pisang rasanya apa Pak? Pahit. Pahit. Makanya kalau orang sholat kok katanya pahit, ya berarti ada penyakit dalam rohaninya. Sholat merasa sepet, ya kayak pisang misalnya, berarti ada masalah, berarti sholatnya belum matang. Itu diumpamakan saja, perumpamaan. Dalam agama kita itu ada yang namanya syariat. Tadi kulit, cangkang, kemudian isi. Islam diibaratkan ini Islam, ini kan cangkangnya tadi. Syahadat,
sholat, zakat, puasa, haji. Ini kan cangkang. Isinya itu yang namanya hakikat. Laksanaannya. Tadi batangan rokok tadi. Nah, ini tidak sampai kepada ma'rifah kalau tidak diisap. Nah, ketika mengisap itu banyak reaksi yang terjadi. Ada yang batuk, ya, karena gak biasa. Sama sholat juga. Ada orang sholat batuk mulu, bukan maksudnya ngerokok, bukan. Nah itu awal wajibun ala kulli muslim, ala kulli mukallafin ma'rifatu billah. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang dalam ajarnya tidak mengajarkan kebaikan. Makanya kita bisa tahu ini jisamsu ketika rokok itu diisep. Kalau misalkan dibuka, orang baru sebatas ngertinya itu rokok. Jenis rokok apa? Belum tahu. Semua agama mengajarkan kebaikan. Ketika dilaksanakan atau diamalkan apa yang diajarkan, barulah merasakan bahwa itu adalah Islam, itu adalah Konghucu, itu adalah Hindu, itu adalah Buddha. Setelah dirasakan tadi. Kalau cangkangnya tadi, dan ada benang merah, ada titik temu antara Hindu, Buddha, Konghucu dengan Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi tidak semua kebaikan yang diajarkan oleh agama-agama dari setiap agama yang ada mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hanya Al-Quran lah yang mengatakan bahwa raditu billahi robba. Sampai di akhir ayat yang terakhir diturunkan surah Al-Maidah, di situ dikatakan wa raditu lakumul Islam madinah. Maaf, bukan kita bandingin agama atau ajaran-ajaran kitab lain, bukan. Kita tidak bisa menyalahkan akidah seseorang. Jangankan istilahnya yang berbeda agama, Pak, maaf. Yang satu agama saja, ya mohon maaf. Antara NU, Muhammadiyah, Persis, itu saja sudah beda-beda pandangan. Dan kita tidak bisa mengklaim paling benar, kemudian menyalahkan golongan lain, tidak bisa. Karena masing-masing punya hujjah. Karena masing-masing punya dalil. Sebanyak apapun kita berhujah, kalau memang ia punya keyakinan sendiri, gak bakalan bisa mengikuti apa yang menjadi keyakinan kita. Makanya di Al-Quran dikatakan walana a'maluna walakum a'malukum. Tapi kalau yang namanya disiplin ilmu, terlepas kita mau atau tidak, yang namanya ilmu itu memang wajib dipelajari. Karena pertama kali Allah turunkan Al-Quran, perintah pertama itu bukan sholat, bukan puasa, tapi iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Perintah. Artinya apa Bapak Hadirin sekalian? Bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu belajar. Belajar dan terus belajar. Bahkan dalam hal ini dikatakan utlubul ilma minal ahdi ilallah. Akan tetapi Bapak Hadirin sekalian, seiring perjalanan waktu bertambahnya usia, tidak semua ilmu-ilmu yang tadi dikatakan wajib untuk kita tuntut, wajib kita pelajari. Kalau diibaratkan orang usaha, kalau diibaratkan orang dagang misalnya, ada orang yang bisnisnya misalnya dagang kambing, ada yang bisnisnya dagang beras, ada yang bisnisnya dagang kayu misalnya. Pada usia-usia tertentu, katakanlah seorang pedagang kambing itu sudah sekian puluh tahun ia bergelut di dalam bidang kambing atau perkambingan. Kemudian yang satu dagang perberasan, satu lagi perkayuan. Nah, masing-masing orang itu punya bidang yang ketika ia mempelajari yang bukan bidangnya, itu akan membawa kesia-siaan.
dalam arti tidak membawa manfaat banyak. Ya contoh misalkan tukang kambing. Tukang kambing itu kan, ini seumpama, tukang kambing itu akan lebih bermanfaat kalau dia belajar tentang perkambingan, penyakit kambing, makanan yang bagus untuk menutrisi kambing, bagaimana cara kambing itu biar cepat berkembang biak, ketimbang dia belajar tentang beras. Misalkan diajarin tentang ilmu beras, oh beras ini macam-macam, ada beras rojo lele, ada beras ramos, ada rojo lele, rojo dah. Ya. Bagi tukang kambing, walaupun itu ilmu, tidak akan membawa manfaat, karena bidang yang ia geluti adalah tentang perkambingan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika usia-usia tertentu kayak macam kita, bukan kita tidak boleh belajar ataupun kita tolabul ilmu pada yang lain, tidak. Karena keterbatasan usia yang ada pada diri kita, kesempatan yang ada itu sudah terbatas. Maka bahasanya bagaimana agar nutrisi yang sedikit ini, amalan yang sedikit ini bisa menghasilkan pahala yang besar. Nah, sekarang misalkan kita usia sudah 60, ya kayak macam Pak Sodirun misalkan, mempelajari masalah nahwu, ya, diajarin tentang i'rab. Al-i'rab huwa tahyirun awakhir fi akhir kalimah. Tahyiruhu. Kita ngapalin kaidahnya udah kuat. Belum nanti ilmu sambungnya tentang sorof. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa wa fala'lu misal. Ya. Tambah ribet lagi. Maka akan lebih indah kalau misalkan mempelajari tentang kalimat-kalimat. Kayak misalkan siapa orang baca tasbih, ada dua kalimat yang ringan diucap, berat atas timbangan, dan dicintai oleh yang Maha Rahman. Kalimatani thaqilatani alal mizan, thaqilan alal lisan, habibatani alal rahman. Ada dua kalimat yang ringan diucap, berat atas timbangan, dicintai oleh Zat yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Akhirnya itu dibaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ketimbang tadi mempelajari ilmu-ilmu yang mohon maaf bukan tidak bermanfaat. Semua ilmu itu ada manfaat. Rabbana khalaqta ma hadza batila. Tidak ada di dunia ini yang sia-sia. Allah ciptakan ada orang Islam, ada orang kafir, ada juga orang yang dibilang Islam yang enggak, dibilang kafir juga enggak. Ada selalu tengah-tengah. Ada Allah ciptakan laki-laki, ada juga Allah ciptakan perempuan, ada juga Allah ciptakan laki-laki bukan, perempuan juga bukan. Lah apa tuh? Kalau wewe ini hadirin sekalian. Ya termasuk tadi ketika Nabi menceritakan kepada sahabat siapa orang di pagi hari lalu membaca Allahumma inni asbahtu, Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku asbahtu di pagi hari, ushiduka bersaksi kepadamu, wa ushidu hamlata arsyika. Jadi ada malaikat yang membawa singgasana Allah, itu namanya malaikat hamlatul arsh, malaikat yang memikul atau malaikat yang membawa singgasana Allah, namanya malaikat hamlatul arsh. Wa ushidu hamlata arsyika, dan aku bersaksi kepada malaikat yang menanggung arsh. Wa jami'a malaikataka, dan aku bersaksi, jadi wawunya itu wawu atop kepada ushiduka,
Cuman kaknya tadi diganti dengan jami al malaikataka, dan aku bersaksi kepada semua malaikat-malaikatmu. Jadi malaikat itu sebetulnya banyak, Pak. Ya. Hanya yang wajib diketahui ada 10. Yang 10 mungkin yang paling apal kita namanya Israel, Pak ya. Yang paling apal. Karena ibu-ibu sering nyanyi masalah Israel. Jarang ibu-ibu nyanyi bila Mikail, jarang. Seringnya yang dinyanyi bila Israel maning. Datang memanggil. Munkar wa nakir, nanti urusannya di alam kubur. Wa jami'a khalqika, dan aku bersaksi kepada seluruh makhluk-makhlukmu. Jadi makhluk-makhluk Allah itu pokoknya selain dari Allah itu namanya makhluk. Bukan makhluk luar angkasa, bukan. Ya. Yang namanya makhluk itu asal kata dari khalaqa yakhluqu khuluqan fa khaliqun wa dzaka makhluk. Artinya yang diciptakan. Yang menciptakan namanya khaliq, yang diciptakan namanya makhluk. Selain dari Allah itu namanya makhluk. Dulu di zaman Imam Syafi'i sempat terjadi perdebatan. Apakah Quran itu makhluk? Apa kalam? Nah, termasuk yang bahasanya salah pemahaman ketika Imam Bukhari menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah khaliq, artinya kalamullah. Sedangkan apa yang saya sampaikan, walaupun itu dari Al-Quran, itu adalah makhluk. Karena pengajiannya banyak, pesertanya banyak, itu Imam Bukhari akhirnya kena fitnah, mengatakan bahwa Imam Bukhari itu didakwa ngomong atau menyampaikan Quran itu adalah makhluk. Sampai untuk bahasa kita mungkin di demo. Akhirnya Imam Bukhari diusir dari negeri asalnya. Tapi ya dengan berkahnya diusir, Islam makin berkembang. Padahal Imam Bukhari itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu khaliq, antara kalam dengan yang mengucapkan itu tidak terpisah. Adapun ucapan saya, kata Imam Bukhari, walaupun itu dari Al-Quran, itu adalah makhluk. Ya, zaman dulu bukan kakak ya ke sekarang. Bedanya zaman sekarang, ya para ulama juga ada yang hasud, ada yang dengki. Karena fitnah, akhirnya Imam Bukhari diusir dari kampung halaman. Tapi berkahnya diusir, malah ilmu itu semakin berkembang. Nah, kalau Al-Quran itu bukan makhluk, tapi nempel dengan kalamnya, dengan Allah. Nah, ketika kita bersaksi wa jami'a khalqika, dan aku bersaksi dengan seluruh makhluk, apa yang menjadi persaksian kita? Anallaha, sesungguhnya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, wahdahu la syarikalah, tunggal, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad abduka wa rasuluka, hamba adalah hambamu dan utusan. Maka kata Nabi, 1/4 neraka akan tertutup baginya. Itulah kekuatan sebuah persaksian. Kalau diibaratkan, misalkan Bapak tinggal di suatu wilayah, misalnya, ini diibaratkan saja. Di situ misalnya ada ya seumpama ada Bapak Camat, ada Pak Lurah, ada Pak RW, ada Pak RT misalnya, dan seluruh warga yang ada di situ.
Kemudian Bapak bersaksi, tolong saksikan. Tadi kan kalimatnya Anallaha ushiduka, aku bersaksi kepada engkau ya Allah, aku bersaksi kepada engkau Pak Camat. Jadi Pak Camat diminta menjadi saksi, Pak Lurah diminta menjadi saksi, Pak RW diminta menjadi saksi. Seluruh warga yang ada di situ, jami'a khalqik, misalkan jami'a warga, kita minta pula untuk menjadi saksi. Apa persaksian kita? Bahwa saya akan selalu sholat di Masjid Darul Muttaqin misalnya. Kalau tadi kan kalimatnya Anallaha la ilaha illa anta, sesungguhnya Allah tidak ada Tuhan selain engkau. Artinya ketika kita sudah menganggap Allah itu sebagai Tuhan, sebagai tempat kita meminta, sebagai tempat kita minta pertolongan, sebagai tempat kita yakin yang akan memberikan rizki, maka konsekuensinya kita tidak akan minta kepada selain Allah. Maka konsekuensinya kita tidak akan sholat selain dari Masjid Darul Muttaqin. Karena kita sudah tadi minta persaksian kepada Pak Camat, minta persaksian kepada Pak Lurah, minta persaksian kepada Pak RW, Pak RT, dan seluruh warga yang ada di situ. Maka ketika kita kemudian tidak sholat di masjid misalnya, maka orang-orang yang tadi kita jadikan sebagai saksi akan menegur kita. Pun ketika kita menjadikan Allah sebagai saksi, Anallaha la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sebuah persaksian akan membuat konsekuensi kita untuk mewujudkan apa yang menjadi kesaksian. Itulah hadir saya. Maka di sini dikatakan ada sebagian manusia yang memang menjual dirinya, ada sebagian manusia yang kemudian ia mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah Maha penyantun terhadap hamba-Nya. Lah logikanya kalau ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah, ada juga orang yang mengorbankan dirinya untuk kesengsaraannya. Maka ketika kita bangun tidur, kita pun di situ diajarkan oleh Nabi, kalimat yang pertama yang kita ucap adalah pujian kita kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi ahyana, yang telah menghidupkanku kembali. Ba'dama amatana, setelah Engkau matikan kami. Wa ilaihi nusyur. Dua kalimat. Pertama, orang yang selalu memuji aku, kata Allah, aku berjanji akan aku tempatkan ia pada tempat yang terpuji. Karena hanya orang-orang yang terpuji itulah yang bisa memuji kepada Allah. Sehingga kalimat pertama yang ketika kita bangun itu bukan istighfar, bukan tasbih, tetapi ucapan rasa syukur kita dengan ucapan Alhamdulillah. Memuji. Yang kedua, tanamkan dalam diri kita wa ilaihi nusyur, kita akan dikumpulkan kepada Allah. Maka logikanya kalau kita misalkan akan berkumpul dengan Allah, kalau perilaku kita bukan perilaku yang tidak diridhoi Allah, maka mustahil Allah akan menerima kita sebagai makhluk yang diridhoi oleh Allah. Lalu kita seperti biasa masuk kamar mandi. Kalau memang masih ada waktu, sempetin untuk sholat di pagi hari. Nah, pada subuhnya tadi kita ucapkan
Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamlata arshika wa ushidu jami'al malaikataka wa jami'a khalqika annallaha la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sabda Nabi, siapa orang baca sekali maka seperempat neraka akan tertutup baginya. Siapa orang baca 2 kali maka separuh neraka akan tertutup baginya. Dan siapa orang baca 3 kali 3/4 neraka akan tertutup baginya. Dan siapa orang baca 4 kali seluruh neraka akan tertutup baginya. Nah, sekarang pilihan ada pada diri kita. Kita mau baca berapa kali? Kalau 2 kali ya baru separuh. Kalau misalkan 4 kali, 4 kali kita baca Allahumma inni asbahtu ushiduka. Pernah dengar nggak Pak? Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu bukan asbahtu, bukan asbahtu, maknanya ushiduka wa ushidu hamlata arshika wa jami'a malaikataka wa jami'a khalqika annallaha la ilaha illa anta wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang bingung awal doang nih Pak. Allahummanya apal, ininya apal. Asbahtu ushiduka itu yang rada ribet. Kalau annallaha la ilaha illa anta udah gak asing. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka juga gak asing. Itu fadilahnya, keutamaannya. Kalau dibaca 4 kali, Allah akan tutup seluruh pintu neraka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum tutup doa, mungkin ada yang belum paham atau yang mau ditanyakan, silahkan. Silakan Bapak ya. Dari saya dulu, saya mau tanya, ada sholat pagi yang disebut dengan isyraq Pak ya. Ini waktu isyraq itu hanya sekejaman saja atau ada waktu sehingga misalkan subuhnya jam 4.36 ya 4.36 ya 4.36, kemudian isyraqnya jam 5.45 jam 4 berapa gitu. Ini ada tengah waktu sampai 5 menit atau berapa menit. Itu aja yang saya tanyakan Pak, isyraqnya ya. Asik. Berkaitan dengan waktu-waktu sholat, memang kalau di dalam kitab fikih itu selalu yang menjadi tolak ukur itu kan matahari. Oh gitu ya. Jadi kalau berdasarkan jam itu biasanya selalu berubah-ubah. Ketentuan antara isyraq dengan imsak ya. Kalau imsak itu batas antara tulu'ul fajri, jadi fajar itu ada 2 ya. Ada fajar kadzib, ada fajar siddiq. Dianggap imsak itu ketika terbit fajar siddiq. Dianggap imsak itu ketika terbit fajar kadzib. Jarak antara kadzib dengan siddiq itu adalah, kalau ukuran bahasa fikih itu 10 ayat surah Madaniyah. Surah Madaniyah itu karena ayatnya panjang, itu diukur oleh ulama biasanya 1 ayat itu 1 menit. Sehingga biasanya antara imsak dengan subuh itu adalah 10 menit. Nah, demikian juga waktu isyraq dengan waktu duha. Ya.
Isyraq itu adalah batas ketika terbitnya matahari. Kalau bahasa orang Jawa itu meletek srengenge. Ya. Jadi ketika tulu'us syamsi, terbitnya matahari, itulah yang disebut dengan waktu isyraq atau syuruk. Curug ya. Ketika matahari terbit. Terbit. Itu jarak terbit. Jadi kalau misalkan dipakein apa bahasa, ibarat bahasa ini matahari ya. Ini kan permukaan yang langit gitu. Nah, ketika nongol, ketika yang namanya isyraq sampai sempurnanya matahari, itu ukurannya itu sama dengan ukuran waktu imsak. Kira-kira 10 menit kalau didurasikan waktu jam. Nah, ketika sudah sempurna matahari bulat, itu kan ada bayangan. Nah, ketika bayangan benda itu seukuran mata tumbak, maka masuklah waktu yang namanya waktu duha. Artinya, ketika waktu duha itu sudah masuk, kemudian kita niat sholat isyraq, maka sholat itu tidak sah. Ini yang disebut dengan sholat yang berhubungan dengan waktu. Sehingga umum di sini artinya secara ijma ulama bahwa waktu isyraq itu kurang lebih ya 10 menit. Nah, setelah waktu isyraq habis, masuklah waktu yang namanya waktu duha. Kalau seumpama kita katakan lagi sedang sholat, begitu lihat waktu kok sepertinya matahari itu sudah tinggi, ya berarti sudah masuk waktu untuk sholat duha. Karena berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan ketika kita niat sholat, kemudian sholat yang kita niatkan kok tidak sesuai dengan timing atau waktu, maka sholat itu tidak sah. Nggak bedanya Bapak misalkan ya, karena yang dijadikan masjid itu sekarang ini adalah di atas, ya, walaupun bahasanya tanpa melalui proses tadi masalah ijma atau apa, orang tahu semua kalau yang disebut dengan masjid, Pak, sering saya sampaikan, itu adalah area yang bisa dikunci. Artinya kalau Bapak sholat tahiyatul masjid di luar pintu, itu hukumnya tidak sah. Kalau sholat tahiyatul masjid Udah di dalam ya? ya, kecuali Bapak sholat tahiyatul emper masjid dah. Ya. Misalkan Bapak niat musolli sunatan emper masjid ini misalnya, nah itu beda lagi ceritanya. Artinya kalau Bapak memang mau sholat tahiyatul masjid, ya harus masuk. Itu ketentuannya seperti itu. Di sini kalau saya khutbah, sering saya perhatikan kalau misalkan pas masjidnya di bawah, itu di luar pintu orang baru datang pada sholat. Dalam arti sholat apa ya? Maka ini pentingnya ngaji, Pak. Ya, semangat agama boleh, tapi harus didasari dengan ilmu. Ya. Apalagi yang di parkiran, Pak. Biar kelihatan rajin, maaf bukan suudzon. Sholat dia, kita tanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Lah kagak ada sholat tahiyatul masjid di parkiran, Pak. Kalau sholat parkiran masjid mungkin ada. Ya, nah, ini perlu ilmu namanya. Bapak boleh nggak sependapat penyampaian saya, tapi ilmu harus pendapat. Iya. Artinya kalau misalkan Jumat Bapak sholat tahiyatul masjid di luar pintu, ini hukumnya tidak sah. Kalau perkara tidak sah, itu nggak bakalan diterima. Orang yang sah aja belum tentu diterima, apalagi yang agak sah. Berarti besok kalau mau sholat tahiyatul masjid harus masuk. Kalau misalkan kita nggak kebagian di dalam, kita pengen sholat. Nah, banyak sholat pilihan. Boleh sholat syukur wudhu, boleh sholat hajat, ya. Boleh juga tadi qobliyah. 10 menit. Kalau untuk syuruk, Pak, 10 menit. kalau kita bicara jam, itu selalu berubah-ubah. Itu Sama. iya, pokoknya yang namanya waktu syuruk itu kira-kira 10 menit sebelum waktu duha. Gitu. Atau 10 ayat surah Disamakan sama sebelum imsak. waktu masuknya duha.
Kalau seumpama saya bilang jam 6, itu kan kalau subuhnya itu jam 5 kurang seperempat. Ya. Lah kalau misalkan subuhnya jam 4, akan berubah lagi. Ya. Gitu. Makanya. Sama waktu sholat fardu pun sama, berdasarkan matahari. Ketika matahari tergelincir ke arah barat, ketika bayang itu 2 derajat, maka masuklah waktu sholat duhur. Nah, waktu zuhur ini kalau berdasarkan jam itu berubah-ubah. Kadang jam 12, kadang jam 12 kurang, kadang jam 12 lewat. Sama seperti tadi waktu syuruk. Ya. Jadi itulah, ada sholat yang berdasarkan waktu, ada juga sholat yang berdasarkan mahal, berdasarkan tempat. Ya. Kalau Bapak sholat tahiyatul masjid di luar masjid, hukum sholatnya tidak sah. Demikian. Ya. Cukup. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa karimina dhufrina maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, mudah-mudahan ada ilmu yang disampaikan yang kita dapatkan dan bisa diamalkan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.